Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Bincang-bincang mengenai tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Nah, kali tidak sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak di tanggal 27 November 2024. Namun tahapan-tahapan sudah dimulai. Nah, kali ini saya hadiran tamu yang luar biasa gagahnya. Kalau sendirian, Bang. Assalamualaikum, selamat sore Bang Hairulisa. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Marson. Ya, kita nanti akan coba banyak diskusi tadi mengenai tahapan pilkada, khususnya di Kalimantan Utara, karena beliau adalah komisioner KPU Kalimantan Utara. Ya. Kabarnya gimana, Kadif Bang? teknis, ya. Kadif teknis ya, divisi teknis. Teknis penyelenggaraan. Kabar alhamdulillah baik, sehat. Yap. Nah, oke. Sekarang ini kalau tidak salah sudah pada tahap coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi teman-teman Pantarlih sudah door to door ya. Ya. Bahkan kabar terbaru yang kami dapat itu ada tim Pantarlih coklit itu sampai kapalnya terbalik nih, perahu terbalik di Malino. Nah, artinya luar biasa, Tribuner, masyarakat tentunya mengapresiasi lah teman-teman di ujung tombak demokrasi ini yang melakukan tahapan pilkada, dalam ini adalah coklit. Gimana Bang melihatnya sekarang ini sudah berapa persen kalau untuk coklit? Karena kalau salah sudah mulai 24 Juni ya? Kalau coklit itu tahapannya 24 Juni kemarin sampai 24 Juli. Dan alhamdulillah dari hasil report dari teman-teman data itu juga udah mendekati 100%. Ada 2 kabupaten kota yang sudah 100%, yaitu Tanah Tidung dan Kota Tarakan. Yang lainnya udah mendekati 100%, 90, ada 96, 94. Tapi dimaksimalkan, harapannya ya 1-2 hari ini sudah 100% semua. Ya. Nah, tahapan nanti kan begitu selesai coklit tanggal 24, kemudian pleno di level PPK. Jadi nanti gimana? Coklit ini kan memastikan kita ingin mendapatkan data akurat daftar pemilih tetap. Di mana petugas Pantarlih kita datang ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa berapa orang di anggota keluarganya yang punya hak pilih. Yang kedua, semisal ada nggak yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti apa, kayak meninggal dunia, jadi TNI Polri. Kalaupun ada pemilih baru, semisal yang bersangkutan sudah 17 tahun, sudah punya KTP, nah itu dilakukan proses data. Jadi data kita kenapa kok harus rumah ke rumah, ya kita pengen mendapatkan data yang akurat. Betul. Nah, prosesnya nanti setelah kita dilakukan coklit, ada kita nanti tetapkan namanya daftar pemilih sementara. Ini kita umumkan lagi, Bang. Jadi transparansi kita, masyarakat bisa memantau. Jadi mohon nanti juga masyarakat memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Kalaupun belum, nah silahkan nanti dilaporkan kepada petugas kita di PPS nanti untuk ditata kembali, sehingga setelah ada yang belum kita data kembali, kemudian kita tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, jadi harapannya dengan diumumkan itu, kita pengen peran masyarakat ini memastikan diri. Apakah saya sudah terdaftar atau belum? Nah itu. Artinya kan perlu juga proaktif dari masyarakat sendiri ya. Makanya kan ada beberapa kasus nih, masyarakat yang justru kita didatangi petugas itu malah pintunya ditutup, khawatir ada sesuatu dan sebagainya. Mungkin dikira penagih utang mungkin. Tapi gini. Nah ini kan per kasus ya, tapi kasuistis lah. Tapi saya kira kalau petugas kita ini kan punya atribut yang jelas. Sudah, pakai topi, pakai rompi. Jadi kalau datang ya silakan dilayani dengan baik, silakan welcome. Nggak mungkin nagih utang datangnya. Tapi yang pasti ada atribut itu dari kita. Nah, untuk data awal itu kan mengacu pada DW4 ya? DW4 plus sama data pemilu yang lalu. Ya dimutakhirkan dengan pemilu kemarin, terusan nanti dipastikan diturunkan ke bawah untuk dilakukan proses tadi coklit, pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah tadi, door to door. Berarti di TPS itu di bulan Agustus? Bulan Agustus, kemudian dipublish kepada masyarakat untuk dimintai tanggapan. Artinya apakah ada masyarakat yang belum terdata waktu coklit kemarin atau apa sudah? Kalau belum ya silahkan nanti dilaporkan, melaporkan diri. Nanti kita akan akomodir dan kita masukkan ke daftar pemilih tetap. Nah sekarang dari sisi peran KPU provinsi dalam ini. Tugas kita dalam konteks coklit ini kan salah satunya adalah melakukan proses monitoring. Jadi kita juga sudah melakukan monitoring kemarin berapa persen
berapa data yang sudah dilakukan pemutakhiran coklat tersebut. Jadi sebetulnya sudah yang belum persentasenya secara manual sudah didatangin, tetapi di dalam proses uploadnya karena tidak ada sinyal atau blank spot, makanya belum ter-upgrade berapa persen untuk sudah dilakukan proses coklat. Itu termasuk di daerah-daerah yang memang mohon maaf jauh dijangkau oleh masyarakat ya. Terutama daerah pelosok dan lain-lain kan tentunya untuk bisa di dalam proses pemasukan dalam sistem itu kan harus ada sinyal untuk bisa memasukkan. Itu salah satu kendala kita. Tapi kita pastikan bahwa proses coklat ini akan kita lakukan dan kita tuntaskan 100% nantinya. Ya. Sekali lagi memang perlu peran masyarakat sekali lagi. Bagaimanapun teman-teman petugas Pantarlih yang coklat ini kan terbatas juga, masyarakat juga harus proaktif gitu Bang. Masyarakat juga termasuk mohon izin peserta pemilu juga bisa untuk bagaimana memastikan konstituennya apakah sudah terdaftar atau sudah dicoklit atau belum. Nah itu juga bisa untuk bagaimana proses pengawasannya, termasuk Bawaslu. Dari proses pengawasan ini nantinya diharapkan dari proses pengawasan itu ya silahkan nanti bisa disandingkan data apakah ada masyarakat yang belum dilakukan proses coklit. Ya itu nanti kan bisa untuk dilakukan proses pencocokan dan monitoring gitu. Sekali lagi ini penting juga awal tahapan pilkada ini kan untuk pendataan kan penting ya, jangan sampai menjadi sebuah persoalan, makanya harus pastikan betul masyarakat punya hak pilih dan sudah terdata. Jadi gini Bang, DPT ini kan sumber utama dalam proses pemilu ini. Berapa logistik yang akan kita cetak, itu datanya juga kita dari DPT. Berapa TPS yang akan kita dirikan, itu juga sumbernya dari DPT. Termasuk di dalamnya badan ad hoc berapa yang akan kita rekrut, itu juga sumber data utamanya adalah daftar pemilih tetap. Jadi DPT ini, kalau DPT-nya tidak akurat, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap tahapan-tahapan yang lainnya, baik itu logistik, baik itu TPS, dan termasuk adalah KPPS dan tenaga ad hoc kita di tingkat TPS itu. Betul. Jadi ini kenapa kita harus maksimalkan coklat ini, biar ada data yang akurat sehingga tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat perhitungan di dalam proses tahapan-tahapan berikutnya. Setuju. Ya, sekali lagi masyarakat masih ada waktu kurang lebih 10 hari ya, sampai dengan 24, yang merasa belum didatangani oleh petugas coklit, mungkin proaktif lapor ke desa atau kelurahan terdekat gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya nih Bang Ri. Setelah DPS, kemudian nanti tentu proses tanggapan masyarakat yang belum kemudian datang sebagainya, kemudian jadi sebuah DPT. Betul. Nah, dari tahapan KPU sendiri kan kalau salah kan bulan Agustus sudah mulai pendaftaran bakal calon ya. Apa nih? Jadi di dalam pilkada itu kan ada dua mekanisme terkait dengan pencalonan. Yang pertama adalah melalui jalur perseorangan. Yang kedua melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Nah, dalam konteks jalur perseorangan ini sampai detik akhir kemarin itu tidak ada masyarakat atau bakal pasangan calon yang mengajukan dukungan untuk maju lewat jalur perseorangan tersebut. Jadi di tingkat provinsi Pilgub juga tidak ada, di 5 KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada juga tidak ada. Jadi saya pastikan dalam proses pilkada 2024 ini tidak ada jalur perseorangan yang mendaftarkan ke KPU. Nah, jalur yang kedua ini melalui partai politik atau gabungan partai politik. Ini di dalam ketentuannya persentase terkait dengan seseorang bisa mencalonkan, partai politik bisa mencalonkan itu adalah 20% dari kursi yang ada di DPRD, atau 25% dari akumulasi surat suara yang sah. Nah, tentunya kalau soal akumulasi surat suara yang sah ini adalah partai politik yang mempunyai kursi di dalam parlemen tersebut. Kalau kita kalkulasi untuk mengajukan parpol mengajukan diri menjadi pasangan gubernur, wakil gubernur di Kaltara, sampai detik ini tidak ada partai yang sendirian bisa maju. Harus mau tidak mau mereka harus berkoalisi dengan partai yang lain. Betul. Gitu. Ini menarik artinya komunikasi antar partai ini sudah mulai berlangsung gitu kan. Ya, desain politik kita memang diarahkan ke situ. Betul. Kalau pemilu kemarin ya kalau semisal Pilpres
itu tentunya dia harus berkoalisi. Di sisi yang lain dia dipilih harus berpolitik tersendiri, tapi di sisi yang lain juga harus berkoalisi. Kemudian di bulan November pilkada, mau tidak mau juga mereka harus mencari koalisi. Jadi sebetulnya desain politik kita sebetulnya mengarah kepada politik damai. Jadi makanya kalau kenceng-kencengan jangan terlalu lah, atau nantinya juga akan berkoalisi. Betul. Jadi kalau kenceng-kencengan terus nanti berkoalisi kan jadi nggak enak. Lah ini desain politik kita sebetulnya ya politik kompromi dan damai tadi. Itulah demokrasi Indonesia sebenarnya, demokrasi kewargaan mufakat tadi kan. Nah artinya gini, kalau kita flashback setelah pemilu kemarin kan berapa persen tingkat pemilih di Kaltara? Kaltara ya kalau tingkat kemarin lumayan tinggi, 80-an ya. 80-an. Dan itu akan menjadi target. Oh pasti. Kalau kita menargetkan partisipasi ya banyak upaya ya. Ya salah satunya dengan adanya maskot, jingle, terusan kita sosialisasi kepada pemilih pemula, milenial, KPU Goes to Campus, kayak gitu juga udah kita lakukan. Tapi kembali tadi kepada pencalonan tadi ya, peran partisipasi ini tidak sekedar KPU saja, tapi bagaimana partai politik, peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan dari media dan lain-lain bisa mensupport terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih ini. Ya, memang kalau kita bicara kemarin itu kan memang begitu aktif juga caleg-caleg yang kampanye secara personel atau secara partai politik. Nah, tentunya juga di dalam pilkada ini kan entah itu kandidat, tim ses, relawan, semua itu kan terlibat untuk maju itu. Betul. Nah, kalau sekarang KPU nih 2 Agustus sudah mulai dibuka pendaftaran calon. Itu di tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi nanti selama 3 hari itu kita akan membuka pendaftaran bagi pasangan calon. Lah prosesnya nanti setelah kita buka, nanti apakah nanti akan kita lakukan proses penelitian administrasi, termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan itu. Lah setelah melalui proses itu dan dianggap memenuhi syarat, nanti tepatnya tanggal 22 September kita akan penetapan calon. Jadi kita akan mengetahui, semisal di Gubernur Kaltara, Pilkada Kaltara ini, berapa pasangan calon dan siapa yang maju, itu akan kita ketahui tepatnya tanggal 22 September 2024. Oke. Ya. Berarti prosesnya kan di tanggal 27 sampai 29 pendaftaran, habis itu kemudian dilakukan proses penelitian administrasi, klarifikasi termasuk kalau ada tanggapan masyarakat. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Kalau ada kurang berkas, ya nanti ada proses perbaikan. Kalau sudah di final nanti kok dianggap memenuhi syarat, nanti akan kita tetapkan sebagai pasangan calon. Kita di DPRD ada berapa kursi? Kemudian kira-kira kalau 35 Kaltara, ya. Berarti kalau 20% tadi berapa kursi yang dibutuhkan untuk maju? 7 kursi itu bisa mencalonkan diri nanti. Jadi kalau semisal pengen maju partai politik ya silahkan, minimal 7 kursi itu. Ya. Artinya kalau 7 itu boleh lebih, kalau kurang tidak boleh. Kayak gitu. Gitu. Berarti kan silakan kepada partai politik mulai sekarang sudah mulai komunikasi, bisik-bisik dulu. Ya meskipun kita tidak meminta, mereka sudah konsolidasi. Tentunya. Tapi bahkan di beberapa di lapangan itu kan juga sudah ada suara ini pasangan ini. Tapi itu kan bagian dari rumor. Kayak untuk kepastiannya ya nanti KPU akan tetapkan tanggal 22 tadi. Iya. Makanya sekarang ini kan gini, politik ini kan kadang dinamis kan. Kadang menit per menit, detik per detik itu bisa berubah. Sangat. Jadi yang mungkin yang beredar di masyarakat bisa jadi ketika nanti, pokoknya tunggu aja di tanggal 27. 27 itu pendaftarannya. Tapi minimal sudah orang mendaftar pun itu belum tentu kita tetapkan kan. Nah, nanti untuk bisa tahu berapa pasangan calon dan siapa calonnya ya nanti kita tanggal 22 September itu akan kita tahu dan kita tetapkan. Nah, kalau di Harapan Baru sendiri gimana? Tentu dari sisi partisipasi pemilih, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan sebagainya. Apa yang bagaimana bisa melibatkan masyarakat, partai politik, sehingga memang pilkada yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan demokratis dan aman gitu. Ya, kalau konteks pilkada ini kan bagian dari substansi demokrasi itu kan kesejahteraan. Jadi target kita itu di pilkada ini adalah sukses proses, sukses hasil. Sukses proses itu apa? Ya bagaimana seluruh tahapan ini KPU bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan, tanpa ada masalah, tanpa ada sengketa,
Terusan nanti sukses hasil, ya bagaimana dalam pilkada ini bisa atau mampu menciptakan memang kepala daerah yang memang bagaimana bisa mengakomodir setiap kepentingan rakyat. Salah satunya adalah apa? Ya mensejahterakan masyarakat itu. Betul. Jadi substansi demokrasi atau substansi pilkada ini ya tadi harapan kita akan melakukan sukses proses dan sukses hasil. Semua proses berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, sukses hasil bagaimana kita pilkada ini bisa menciptakan kepala daerah yang memang bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Itu harapan kita dari Artinya kan lebih spesifik ya, karena yang dipilih adalah pemimpin daerah. Betul. Beda ketika kemarin partai politik kan mewakili masyarakat. Meskipun endingnya adalah tadi bahwa demokrasi adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, dan ini kan namanya pilkada itu kan sebuah konflik politik yang dianggap sah dan legal dalam konteks mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Nah, itu. Nah, KPU di dalamnya adalah proses memfasilitasi terkait dengan arena itu. Nah, gitu. Arena yang legal. Arena yang legal ya kan. Iya kan? Karena kan tahapannya kan ada adu debat. Ya kan? Bagaimana saling adu argumentasi, visi misi, tapi legal kan? Kemudian adu besar-besaran suara. Nah, itu kan juga termasuk di dalamnya salah satu persyaratan itu kan bagaimana pasangan calon ini membuat visi dan misi. Nah, dalam konteks membuat visi misi itu juga harus selinier dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu sendiri. Jadi KPU nanti di semua kita kemarin meminta KPU kota, kabupaten, kota juga rencana pembangunan ini disosialisasikan kepada peserta sehingga bakal calon ini membuat kerangka visi misi program itu juga selaras dengan apa target jangka panjang pembangunan daerah itu. Jadi bukan kok kekuasaan baru sehingga kebijakan baru, tapi bagaimana pembangunan ini sustainable. Artinya berkelanjutan. Nah, itu. Memang dalam fakta realitanya kan memang tidak seperti itu ya. Kadang enggak, kita bicara fakta bahwa kenapa sih ketika pergantian pemimpin, pergantian kebijakan. Nah, pada harapan kita sebagai masyarakat pemilih tadi kan keberlanjutan. Meskipun ini bukan kampanye, tapi katanya masyarakat pengennya ketika misalkan fondasi udah siap, kan bangunnya tinggal apakah dindingnya dan sebagainya, kemudian atapnya kan gitu. Jadi tidak ganti ini ganti itu gitu. Nah, itu makanya kan gitu. KPU akan fasilitasi mensosialisasikan itu. Tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah kan sudah ada dan kemarin juga kita komunikasi ya nanti mereka yang tahu arah, semisal Kaltara ini arah 25 tahun nanti kayak apa. Nah, itu nanti menjadi bagian visi misi yang bakal calon yang akan disampaikan atau menjadi sebuah persyaratan tadi. Kita tunggu aja nanti di tanggal 27 siapa yang tiba-tiba daftar ke KPU, pasangan-pasangan akan kelihatan di situ. Betul ya, partai apa dan berapa kursi dan mana gabungnya sama siapa. Nah, baru kalau kita lihat termasuk di pemilu kemarin, mayoritas pemilih kita adalah anak-anak milenial, anak muda gitu kan. Nah, tentu anak muda itu kan kalau moodnya bagus, akhirnya dia. Nah, bagaimana KPU Kaltara mencoba mengajak anak-anak muda milenial ini ikut aktif berpartisipasi dalam pilkada ini? Tentunya kita ini kan banyak segmen ya. Jadi ada segmen pemilih milenial, pemilih muda, ada segmen perempuan, ada segmen disabilitas. Semua itu akan kita garap, Bang. Jadi bagaimana proses pendekatannya, bagaimana formulasinya, itu juga kita sudah merancang. Tentunya kalau semisal segmen anak muda milenial, tentunya tidak terlepas dari dunia medsos. Nah, kita juga di KPU Kaltara juga menjangkau dalam wilayah itu. Termasuk di dalamnya kayak semisal kemarin parade musik dan jingle itu kan kalau kita lihat pesertanya juga anak muda. Nah, ini salah satu bagaimana anak muda ini juga menjadi memperhatikan terkait dengan proses demokrasi itu. Ya 25 tahun atau 10 tahun yang akan datang tentunya anak-anak muda ini yang akan diharapkan bagaimana bisa membangun Kaltara ini. Betul. Partisipasi mereka inilah tentunya bisa menentukan Kaltara ini seperti apa. Termasuk di dalamnya tadi pemilih muda ini ya cukup dominan untuk ngomongin pilkada 2024. Lah, kalau semisal mohon maaf, peserta pemilu artinya peserta pemilu menjadi perhatian, tentunya juga apa dan bagaimana juga harus menyentuh wilayah anak muda ini kan seperti program visi misi. Termasuk dan sebenarnya kayak kata kuncinya bagi calon-calon kandidat itu, kata kuncinya adalah bagaimana bisa merangkul anak muda supaya memilih kan gitu. Nah, kalau itu nanti bisa konsultasi sama Tribun kalau. Oke, maksudnya kalau kita bicara kemarin nih, artinya evaluasi kemarin lah.
bagaimana sih euforia atau partisipasi anak muda kemarin ketika pemilu? Ya, kalau kemarin persentase anak muda cukup tinggi ya dalam konteks penggunaan hak pilih. Jadi anak muda ini kan akan ikut berpartisipasi kalau mereka turut ikut dilibatkan. Yeah. Nah, ini salah satu clue di dalam proses pendekatan kita terhadap mereka. Jadi kalau semakin mereka tidak dilibatkan atau dicuekin lah, tentunya sifat apatisme politiknya juga akan semakin rendah. Jadi beberapa program sosialisasi kita, tentunya anak muda ini menjadi salah satu target bagaimana peningkatan partisipasi pemilih. Termasuk anak-anak sekolah yang sudah usianya menginjak 17 tahun apa sudah 17 tahun, termasuk teman-teman milenial. Nah, ini bagian dari sasaran proses sosialisasi kita. Ya, artinya target 80%. Oh, lebih optimis ya? Oh, lebih kita. Ya, tentunya ini kan memang juga pilkada kan beda dengan yang kemarin pemilu legislatif dan sebagainya. Peran kandidat tim ses dan lain juga sangat diperlukan sekali untuk meningkatkan partisipasi itu. Stakeholder, terusan partai politik, peserta itu juga sangat menentukan. Jadi ya tadi Bang, anak muda ini akan ikut berpartisipasi kalau mereka juga turut dilibatkan. Termasuk ya semisal bagaimana visi misi ini juga mereka bagaimana terkait dengan memfasilitasi mereka juga. Ini akan penting diakomodir dalam proses. Karena apa? Anak muda ini aset bangsa, aset Provinsi Kaltara juga, ya kan? Kalau tidak diperhatikan, dibangun dari mulai sekarang, tentunya ya kemudian di beberapa tahun kemudian ya mereka ya ditentukan dengan apa yang kita rumuskan sekarang ini. Iya, setuju tuh. Karena memang kita ini yang generasi tua terutama. Saya masih merasa muda, Bang. Kan hanya memfasilitasi ya. Dan tentunya yang nantinya yang banyak berkiprah adalah anak-anak muda. Nah, kenapa ini perlu kita kita tekankan adalah memang bagaimana partisipasi anak muda ini terhadap pilkada ini memang harus benar-benar kita perhatikan betul. Ya, salah satunya kalau di dalam proses persyaratan kan ya mensyaratkan kalau bupati minimal 25 tahun. Kalau semisal gubernur 30 tahun. Sebetulnya kesempatan berpolitik ini anak muda juga terbuka, dibuka ruang sebetulnya. Iya. Terakhir mungkin Bang Ruli, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara, terutama di tahapan pertama ini bagaimana supaya coklit bisa berjalan dengan baik, partisipasi ataupun pendataan ini juga tidak ada kekurangan. Atau yang kedua, tentunya tadi untuk mencapai target 80% ini kan ya tidak mudah juga, supaya masyarakat Kalimantan Utara merasa ada kegembiraan lah menghadapi pesta demokrasi nanti tanggal 27 November ya. Baik, jadi harapannya kepada masyarakat Kalimantan Utara, tentunya yang pertama adalah pastikan kita sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Jadi mohon nanti dipastikan kalau semisal ada pengumuman DPS atau proses coklit ini, bisa menghubungi petugas Pantarlih kita kalau memang belum didatangi oleh teman-teman Pantarlih atau PPS. Jadi yang pertama adalah pastikan nanti kita terdaftar di dalam DPT. Yang kedua, jangan lupa tepatnya hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita datang ke TPS. Kita bergerak bersama bagaimana kita bisa memberikan suara kita nanti di TPS. Terkait dengan pilihan itu adalah hak politik Bapak Ibu semuanya. Jadi yang terpenting adalah mari gunakan hak pilih kita tepatnya hari Rabu tanggal 27 November 2024. Iya. Artinya satu suara Anda ini sangat penting dan berdampak pada pembangunan Kalimantan Utara 5 tahun ke depan. Jadi benar. Nah, ini satu lagi dan sebelum tutup ini. Bagaimana nih ketika misalkan tahu nih saya kok belum terdaftar, nah ini gimana ya, menghubungi kemana atau hotline apa gitu, ada nggak? Ya, kita ada helpdesk juga, termasuk di dalamnya nanti datangin di tiap kelurahan kan kita ada petugas PPS itu, bisa datang ke PPS untuk mendaftarkan dan mengisi formulir dan lain-lainnya, nanti akan diinput di dalam proses sistem dan nanti akan keluar yang namanya DPT. Pokoknya tidak ada yang dipersulit. Oh iya. Pokoknya gampang, kita harus partisipasi, kita harus tingkatkan. Pastikan diri kita terdaftar. Nah, itu penting. Kalau enggak harus ngomong ke RT-nya. Jangan sampai kok kita apatis nanti tiba-tiba nggak masuk, ternyata itu kan nanti kan jadian. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ruli yang sama-sama Bang atas waktunya. Sekali lagi marilah kita sama-sama menyukseskan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024
dengan datang ke TPS terdekat. Dan tentunya semoga pelaksanaan pilkada ini berlangsung dengan demokratis dan tentunya damai. Karena itulah kuncinya adalah damai menuju masyarakat sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih selanjutnya.